jejak di sekolah. Melihat siswa kan di sekolah itu ada dua, dari prestasi akademik kemudian non akademik. Kalau prestasi akademik saya katakan belum kelihatan karena kegiatan belajar tatap muka belum pernah dilaksanakan. Kemudian evaluasi penilaian tengah semester belum ada hasil. Tetapi yang dapat saya terima informasi dari guru-guru bahwa anak ini selama pembelajaran jarak jauh dia aktif ikut. Ya. Cuma itu tadi, mau menilai dia punya prestasi belum pernah ada evaluasi kan, seperti itu. Tetapi untuk non akademik, ekstrakurikuler sudah kelihatan. Ketika direkrut oleh guru Penjas Kes Orkes untuk masuk dalam seleksi paskibra di sekolah, anak ini masuk, siswa ini masuk, dan selama 5 hari kegiatan dia ikut terus, sehingga berproses sampai tingkat kabupaten. Puji Tuhan di kabupaten ya, anak ini juga boleh berhasil. Anak itu sebenarnya siswa itu sudah dipulangkan, tetapi tim dengan jujur melihat nomor ini, saya juga lupa nomor berapa, harus dipanggil anaknya, siswanya. Waktu itu beliau telepon saya telepon di rumah orang tua, jam 4 sore mereka, jadi injury time. Jadi saya katakan berarti karena anak ini dilihat dia punya karakter bagus, di samping dia memenuhi syarat fisiknya, tapi karakternya juga bagus, maka dia yang berhasil utusan paskibra putri Minahasa Selatan ke tingkat provinsi. Gitu. Di keluarga saya komunikasikan dengan orang tua waktu di sini, anak juga dengar-dengaran. Saya katakan karena Anda sebagai anak sulung dikasih contoh sama adik. Waktu itu memang datang dengan DP mama, dengan orang tuanya, dengan adiknya. Oh iya, makasih Pak Kepala Sekolah. Ya, ini anak prestasi, saya katakan itu prestasi kamu. Tunjukkan itu. Semoga ini penghargaan Anda pegang terus sampai di tingkat provinsi, mudah-mudahan sampai di tingkat nasional. Saya katakan banyak berdoa karena you lolos di tingkat kabupaten itu juga karena doa. Saya bilang. Jadi jangan lupa, orang semua selalu berusaha berikhtiar, tetapi di atas yang menentukan. Semoga di seleksi ini ya, mulai kemarin sampai besok siswa ini boleh membawa keharuman Kabupaten Minahasa Selatan. Dan tentu juga saya selaku kepala sekolah sangat bersyukur, berterima kasih karena Bupati dan Wakil Bupati, saya lihat di media telah ada konsultasi, ada penguatan pada kedua siswa ini, termasuk siswa kita untuk jadi utusan Minahasa Selatan. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih, siswa kami, Mary, diberi kepercayaan oleh Minahasa Selatan melalui Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk membawa Kabupaten Minahasa Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Saya kira itu. Saya dipercayakan pimpinan sebagai kepala sekolah di sekolah ini dari April 2015. Saya berusaha menata bersama-sama dengan teman-teman sekerja, guru-guru staf usaha, ditopang komite, ya, orang tua bahkan pun masyarakat. Sekolah ini makin naik prestasinya. Dia mulai menunjukkan 2016 siswa yang masuk diterima di perguruan tinggi negeri, dia meningkat secara signifikan. Kemudian 2017 prestasi akademik yang sangat menonjol, ada 2, ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Lomba 4 pilar MPR, sekolah kita 2017 juara 1 tingkat provinsi, ya, dari kabupaten ke provinsi, kemudian utusan ke tingkat nasional. Tingkat nasional ya dapat 10 besar, persaingan sangat ketat. Kemudian tahun 2017 yang sama, sekolah kita juga utusan provinsi lomba parade cinta tanah air.
Kalau tadi 4 pilar MPR kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan MPR, kemudian yang Parade Cinta Tanah Air atau PCTA kerjasama Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah kita juga utusan provinsi ke tingkat nasional, juara 2 Pak, juara 2 tingkat nasional, bersaing dengan DKI Jakarta. Kemudian 2018, maaf, saya kepala sekolah utusan provinsi ke tingkat nasional, tidak dapat juara, tapi sudah membawa keharuman Provinsi Sulawesi Utara dan Selatan ke provinsi sampai ke tingkat nasional. Kemudian tahun yang sama 2018 ada 2 siswa juga ke tingkat nasional, ya. Lomba FLS 2N, Festival Seni Siswa Tingkat Nasional. Yang satu ketua komite, ya, anaknya ketua komite, juara 1 regional apa Revio Karundeng, regional mana itu ya? Dan Krisa Rumangu, putra putri, ya, utusan Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional di Bandar Lampung, ya. Itu kemudian ya 2019 tidak ada, 2020 nanti 2021 ini baru itu tadi, ya, siswa medicina ulang ke tingkat provinsi. Seperti yang saya katakan tadi, semoga siswa ini boleh membawa nama baik Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional. Sejak saya di sini dengan penerimaan peserta didik baru, secara manual, kemudian sekarang dengan online, siswa itu naik secara signifikan. Waktu saya masuk 192 siswa, dia naik secara signifikan. Sekarang 261 siswa. Sangat terbantu dengan pendaftaran siswa online, karena di samping promosi sekolah yang prestasi-prestasi sebutkan tadi, dengan sistem zonasi, memungkinkan orang untuk membatasi sekolah di luar. Yang boleh sekolah di luar kan cuma yang berprestasi, ya, dia ada jalur sendiri. Tetapi yang tidak mau, suka tidak suka di sini. Tetapi bukan cuma karena itu, karena yang saya katakan tadi, promosi sekolah, prestasi banyak. Apalagi saya katakan, kemarin saya dapat dari Dapodik, siswa kita yang sesuai dengan akreditasi sekolah, ini sekolah akreditasi A. Jadi kuotanya 40% dari calon lulusan. Per jurusan, kalau IPA dia 19, kalau IPS 15, bahasa 9. Yang sudah lulus di Unsrat lewat seleksi nasional masuk perguruan tinggi, ya, negeri tanpa tes itu kemarin terdata 17 siswa. Dibandingkan tahun lalu cuma 9. Ini meningkat. Itu baru di Unima, baru di Unsrat, belum di Unima, belum ada kabar. Hampir semua, termasuk di sipil, arsitek, kedokteran ada sekolah kita. Jadi sangat saya harapkan dengan seperti ini orang tua, masyarakat, saya mengajak untuk mari, ya, membawa anaknya di sini ketika lulus SMP supaya datang di sekolah. Sekolah ini tidak kalah dengan sekolah di luar, ya, tidak kalah dengan sekolah di luar. Banyak prestasi yang ditunjukkan, tidak kalah dengan sekolah lain. Itu karena itu tadi saya katakan, di samping juga orang tua turut membantu, masyarakat, komite, tapi guru-guru sangat menopang. Jadi melihat tuh anak-anak itu dijaga prestasinya dari kelas 10 sampai kelas 12, sehingga itu sangat memudahkan siswa, orang tua ketika kuliah, apalagi ditopang dengan kartu Indonesia Pintar KIP. Dari 17 tadi yang masuk KIP ada 15, sangat menopang, sehingga ada kemudahan-kemudahan bagi orang tua untuk sekolah, dan itu sudah dari sekolah, program dari sekolah masuk ke sana, kita masukkan, akhirnya jadi seperti itu. Ini yang tahun lalu masuk kedokteran ada 1, dia juga dapat KIP, ya, orang tua bersyukur sekali.